Menurut Bang Sahganda, good news or bad news Anies Imin ini? Very good. Oh, luar biasa, very good news ya. Sempat bingung juga kalau Anies ini yang saya kenal tokoh besar sejak zaman mahasiswa mau masa jadi petugas partai sih, nggak level banget. Ternyata ketika dia bilang itu dia senang, oh berarti dia bukan petugas partai. Dia itu diminta oleh Surya Paloh, apakah Pak Anies mensetujui nggak pasangan Anies Muhaimin? Nah Anies bilang setuju. Oh, berarti Demokrat menyembunyikan informasi bahwa mereka tuh tidak mau mengganggu Jokowi. Ya. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jelas. Ya, saudara sekalian, masih saga Anies Imin ya, Amin. Dan saya dengan kompatriot saya di lagu ganti presiden. Yang die hard sudah ya. Jadi nanti bila perlu kita perdengarkan tuh lagu ganti presiden dengan tema baru 2024 Anies presiden. Bukan lagi ganti Anies presiden. Sahganda dan Nainggolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren cara. Tapi abang jangan jawab-jawab begini nih, dikatin ini. Gini. Nanti orang bilang wah ini malas nih ke anunya nih. Kita gaptek. Ya, soalnya kalau di RH channel kita bisa langsung kontrol ini sikap badan kita. Bang, makasih sudah datang ya. Banyak orang bertanya tentunya ya, tapi the first question is, menurut Bang Sahganda, good news or bad news Anies Imin ini? Very good. Oh, luar biasa, very good news ya. Oke, karena very good news, coba uraikan satu-satu apa alasannya mengatakan ini bukan hanya good news tapi very good news. Berarti kan lebih baik dari Anies AHY dong kalau begitu. Ya, jadi saya udah dapat datanya, big datanya ya dari 3.894 artikel yang muncul di capture selama tanggal 31 sampai 3 saga ini September. Ya, selama saga ini ya. Itu yang anti itu cuma 13%. Oke. Artikel ya tentang Anies. Artikel itu termasuk berita? Iya, berita ini. Anies Imin ini ada isu pengkhianatan ya kan, ada isu pasangan ya. Nah itu 13%. Ya, yang setuju 61 ya, yang sisanya di tengah netral. Oke. Nah dari 500.000 lebih mention di Twitter ya udah termasuk nge-tweet dan reply dan lainnya itu 74% setuju. Oh, 74% setuju. Positif. Oke. Positif terhadap perkembangan pembicaraan Anies dan Muhaimin ini. Iya. Itu penemuan dari big data ya. Itu tadi Twitter ya. Yang satu lagi artikel ya. Jadi dua udah bagus lah. Kalau kita punya kecanggihan lagi mungkin Facebook, Instagram apa segala. Tapi dari dua ini sudah sangat positif ya.
Jadi kecil sekali yang bernada negatif. Nah, kalau secara kualitatif, itu kan kuantitatif ya, tadi ya. Yang itu yang bisa di capture. Ya, di capture percakapan orang. Jadi bisa dikuantifisir, kuantitatif juga namanya. Ya, kualitatif kan itu kan kita bisa melihat dari nonton TV, media lainnya, baca apa segala itu. Ya, saya lihat itu memang semuanya tuh mayoritas senang. Ketemu orang ya mayoritas senang. Jadi memang ini menunjukkan satu keberhasilan dari koalisi perubahan yang menarik Muhaimin dalam koalisi perubahan. Ini ya link kita sudah saya kasihkan ke abang ini. Oh iya. Sambil ngeling juga boleh ya. Oh iya. Gitu. Biar teman-teman ikut nonton ya. Iya. Nah, saya ini kan yang abang katakan tadi sesuatu yang sifatnya objektif by data ya. Baik itu data kuantitatif yang bisa di capture maupun data kualitatif setelah kita melihat tayangan televisi, melihat komentar dan lain sebagainya kan. Dan itu kuantitatif juga sebenarnya kan. Nah, tapi saya ingin tentu pendapat abang sendiri dong. Pendapat abang sendiri tentu ini kan secara kualitatif. Setelah pasangan Amin ini dideklarasikan, bukan Anies AHY, ya tentu orang bicara plus minus dan akhirnya ujungnya peluang menang dong. Coba silakan plus minus dan peluang menang itu. Iya, pertama ini kan Anies selama ini tertatih-tatih. Karena apa? Karena selain demokrasi barbar yang selama ini membuat ruang geraknya Anies terbatas, baik untuk menemukan tiket dari 3 partai awal yang mengusung, maupun Anies sendiri mau ditersangkakan oleh KPK kasus Formula E, ya kemudian ada kanalisasi isu BTS yang hanya mengorbankan satu menterinya. Nasdem ya, yang harusnya itu menurut beberapa media resmi harusnya seperti Bengawan Solo mengalir kemana-mana karena ada juga suaminya Puan yang diduga oleh sebuah majalah misalkan juga perusahaannya itu yang mengendalikan 90% lebih untuk baterainya 50% lebih kan? Kemudian juga ada yang diduga Menteri Pemuda sekarang juga menerima uang dan uang itu sudah jelas dikembalikan kepada pengacaranya si Wong Kito Galo ini si Magdir Ismail dan sudah mengakuin ya karena kita baru pulang dari Palembang kebetulan jadi mikir nama dia tadi ini orang Palembang. Nah, banyak sekali tantangan-tantangan sudah dihadapin dan itu cukup berat buat Anies dan Anies itu tertatih-tatih. Abang butuh gula nggak? Nggak usah. Nah itu hebatnya ya dengan pasangan ini kelihatan semua terbuka jalan buat Anies karena apa? Karena ada suatu armada besar ya baik yang membawa nama PKB itu artinya semuanya NU. Ya, semua NU tidak PKB, tapi PKB itu semuanya NU. PKB hampir semua NU. 99,999999. PKB itu NU tapi tidak semua NU PKB. Tidak semua NU PKB ya kan artinya Anies yang selama ini terhambat masuk ke lingkungan-lingkungan grassroots ya di Pulau Jawa dan dia tahu bahwa ada kekalahan-kekalahan yang dari zaman Prabowo juga sudah kita ketahui kelemahan di Jawa Timur. Nah dengan ini dia bisa dapatkan. Yang kedua Anies ini artinya Muhaimin ini datang ke koalisinya Anies. Jadi dia bilang saya ikut bergabung dalam koalisi perubahan. Oke, jadi dia yang berinisiatif. Ya pokoknya dalam pidatonya itu dia ikut ke koalisi perubahan. Itu harus dicatat quote itu. Dia yang masuk bukan dia yang narik. Ya, pokoknya pidatonya Caimin di Jawa Timur, di Surabaya, kita boleh dengar lagi. Ya kan dia senang masuk menjadi koalisi perubahan. Iya kan? Artinya tidak ada perubahan dalam orientasi kan. Artinya yang berubah itu dia. Iya. Artinya dari dia dari status quo bagian pemerintahan pindah ke perubahan. Bahasa pasarnya dia tobat sudah. Saya nggak mau itu artinya ini artinya saya menghormati Caimin, nggak usah ada istilah tobat tapi bahwa
itu dia mengubah orientasi politiknya karena mungkin sebabnya itu satu dia dihina oleh Prabowo, ya kan, yang tanda kutip dihina karena menjanji-janjikan terus, ya kan. Yang kedua, Caimin ini kan orang yang sudah dalam teori psikologis itu Abraham Maslow itu dia sudah menempati hierarki yang paling tinggi yang disebut actualization. Udah di atas self esteem, udah di atas self worth. Jadi orang bilang Caimin bisa disogok mungkin 2 triliun, 3 triliun. Caimin bilang enggak. Saya udah tidak mikirin harta, saya mikirin bagaimana saya menjadi orang NU yang bisa menjadi presiden eksistensial gitu. Jadi ini kan udah luar biasa. Nah, kembali kepada ini orang dua siapa? Ini orang punya histori, kakeknya adalah pendiri Republik Indonesia. Muhaimin tuh keturunan Bisri Samsuri, pendiri NU, artinya pendiri Republik Indonesia. Anies Bisri Samsuri itu kakek Muhaimin. Iya, kakeknya Muhaimin. Kemudian ini adalah cucunya si A.R. Baswedan, pendiri Republik Indonesia. Artinya ketika mereka pidato, saya lihat baik Anies maupun Muhaimin, dia menunjukkan bahwa kami ini ingin melanjutkan perjuangan kakek kami dulu. Ya kan, berarti kan sejarah ini nggak keputus dengan orang-orang yang pencitraan dan dari gorong-gorong. Karena ini terus terhubung dengan founding fathers. Jadi janji-janji politiknya pendiri Republik Indonesia ini bisa dilanjutkan oleh mereka. Ya, misalnya kalau kita dengar pidatonya Muhaimin itu, dia ngomong bahwa harus mengembalikan kemakmuran buat rakyat, dan rakyat itu kan terasa karena dia orang grassroots kan, rakyat itu. Jadi dua-duanya grassroots. Kemudian yang ketiga, saya lihat akan ada persatuan Islam. Ya kan, di Indonesia ini menurut para antropolog baik Clifford Geertz dan lain-lain, itu kan ada kelompok Islam tradisional, kelompok Islam modernis, dan ada abangan. Ya kan, dan berarti kan udah 2 kelompok ini sudah mewakili bangsa Indonesia sebagai backbone. Ya kan, kemudian ada Nasdem yang nanti akan membawa juga para nasionalis. Artinya isu persatuan nasional itu menjadi bisa diselesaikan. Makanya di dalam konteks itu Pak Surya Paloh bilang mudah-mudahan dengan ini tidak ada lagi istilah cebong dan kampret ke depan itu. Jadi kan bagus buat bangsa ini. Nah, disitulah saya menilai bahwa ini very good gitu loh. Artinya saya senang sekali gitu. Ini boleh ngopi dong dikit? Boleh dong, sambil ngopi juga. Itu enaknya di sini. Wah, ini kopi mana? Ini Sumatera ya? Sumatera Utara. Gila, luar biasa nih Sumatera. Sekarang kopinya udah menggeser kopi Kolombia nih di Starbucks ini. Iya. Ada 2 hal yang ingin saya mention ya. Saya anggap saja saya devil advocate ya. Orang yang mau berseberangan sama abang. Biar penonton kita tidak salah pengertian. Ngapain? Saya sering dimarahin juga. Kok nyerang-nyerang Anies? Padahal saya ingin menggali kan. Kan bagaimanapun di dalam KPP itu kan ada kesetaraan, itu yang disepakati. Dan kalau kita lihat saham, ya memang setara, cuma 59 kursi, 54 kursi, 50 kursi kan beda-beda tipis. Tapi mengapa ketika memutuskan Anies Muhaimin, kok tidak melibatkan pembicaraan dengan baik PKS maupun Demokrat begitu? Ya, saya pikir gini ya, ini kan yang saya sebut demokrasi barbar. Di mana tidak ada istilahnya itu free market competition. Tidak ada kesempatan orang secara bebas mengemukakan keinginan-keinginan. Contoh apa? Contoh ketika Erlangga Hartarto coba dia berusaha merapat dengan faksi Anies misalnya. Dan isunya memang iya kan? Iya, memang iya. Dan dia kan sampai ganti 3 mobil kan Anies untuk ketemu dengan Erlangga. Itu langsung Erlangga dipanggil Kejaksaan Agung 13 jam dan mau ditersangkakan. Ya kan? Nah, itu kemudian kita lihat juga Harso Manoarfa. Ya, kita diceritakan oleh orang-orang P3, petinggi P3 dan lain-lain bahwa Harso itu hanya karena punya komunikasi sama Anies, kemudian dia dicopot dari jabatan P3-nya. Kan gitu kan? Itu isunya boleh dibantah, tapi saya dapat versi itu dari sesepuh P3. Jadi tapi saya dalam hal ini saya underlining dulu ya. Jadi saudara sekalian, siapapun yang mendengar ini, kalau kita tidak setuju dengan sebuah isu, sebuah versi dari isu, maka Anda jangan bilang berita bohong, tapi Anda bantahlah, ya kan? Dong. Dengan versi Anda. Ini diskusi politik, yang nggak senang politik nggak usah ikut diskusi di sini kan. Itu kan kita harus bilang juga kepada mereka. Anda di sini mau ikut RH Channel diskusi sama Bapak Saganda,
Kalau nggak mau ikut nggak usah. Iya. Kalau mau ikut dengarkan omongan saya. Iya. Gitu. Udah apa namanya gratis ya nggak? Iya. Kalau misalnya tidak setuju, misalnya pihak-pihak yang disebut, boleh datang ke Era Channel untuk hak jawab. Iya, kan jangan lapor polisi gitu. Mana nggak benar hari gini. Nah, kembali ke situ tadi ya misalnya. Dan alhamdulillah gara-gara saya ngomong juga mungkin ya. Nggak jadi lapor juga Nasdem. Oh gitu. Oh iya. Saya bilang ngapain ya belum apa-apa udah lapor. Iya. Oke, silakan teruskan. Nah, jadi kita kembali ke yang tadi ini dalam demokrasi barbar kita ini ya, saya di penjara, nggak ada alasan mereka penjarain saya. Sampai sekarang saya mau cari tahu apa sih, saya cuma ngeritik Omnibus Law di Twitter dipenjarain. Ini kan demokrasi barbar, kebebasan kurang apa segala gitu. Nah, perlu ada pemahaman-pemahaman bahwa perlu ada juga yang dirahasiakan. Jadi yang hubungan antara seorang operatornya Nasdem yang berhubungan dengan Muhaimin, yang di-endorse oleh Pak Surya Paloh berhubungan, itu memang merahasiakan. Saya tahunya ada 2 bulan lalu. Bahwa dia bilang kan insya Allah nanti akan Anies dan Muhaimin. Orang yang bersangkutan ngomong sama abang? Iya, ngomong sama saya. Ya, petinggi Nasdem, saya nggak sebut namanya. Itu inisialnya AL gitu. Pokoknya saya, bukan. Pokoknya saya nggak bisa menyebut ya kan. Nah, Nah, tapi maksud saya gitu, saya bisa memahami kenapa mereka merahasiakan. Karena kalau nggak dirahasiakan udah mati di pinggir jalan dong. Udah nggak akan mungkin kejadian. Nah, tesisnya kemudian dari pihak Demokrat ya. Dia bilang kenapa nggak berbagi informasi secara terbuka. Satu hari saya pernah di panel di sebuah TV terus televisi dengan anggota DPR dari Demokrat. Iya kan, saya udah maki-maki istana ya kan, karena kasus Demokrat, saya mau bela Demokrat kan. Nah, saya bilang dia, lu kok nggak pernah maki Jokowi, malah gua. Lu kan harusnya lu dong, gua bilang, nggak, Jokowi nggak salah bang, dia bilang. Ya kan, yang salah cuma Muldoko, kita dapat informasi gitu. Berarti dalam hati saya kan, ini juga nggak terbuka ke publik bahwa Demokrat itu tidak melihat seperti teman lainnya bahwa ini cawe-cawe istana. Mereka cawe-cawe Muldoko, padahal kita yakin tuh istana, karena Muldoko itu menurut Dendri Indrayana profesor dan menurut Jimli Asidik profesor hukum tata negara udah bisa dimakjulkan dengan kasus Muldoko. Loh, kok mereka menyembunyikan? Dia kalaupun tidak by commission, by omission lah. Dia pembiaran kan? Pembiaran, iya itu maksudnya kan 2 profesor itu kan tata negara. Jadi saya mau bilang, berarti Demokrat menyembunyikan informasi bahwa mereka tuh tidak mau mengganggu Jokowi. Ya kan? Nah, karena mereka hitung-hitungan dong kan gitu ya kan. Jadi maksud saya itu sebenarnya bisa lah ada taktis-taktis gitu kita mengerti dalam suasana demokrasi barbar ini. Nah, sepanjang kita sepakat bahwa ini satu koalisi tema perubahan, yang kedua mau menang, kan gitu. Enggak. Yang ketiga, sejak awal memang sudah diserahkan kepada Anies untuk memilih wakil presiden. Lo so what? Ya kan? So what? Nah, Anies kebetulan waktu saya dari Lampung kemarin mau ke Palembang, kita di Palembang kemarin, pada saat saya jalan itu hari Jumat atau Jumat ya, saya ditelepon. Jalannya Jumat. Acara kita Sabtu. Ya, saya ditelepon oleh Pak Anies Baswedan, ya kan? Dia bilang kan, aku senang dengan Muhaimin. Berarti Anda bukan petugas partai dong? Bukan terpaksa. Kan persepsi di publik dia terpaksa karena Surya Paloh. Bukan terpaksa dong. Dan saya memang sempat bingung juga kalau Anies ini yang saya kenal tokoh besar sejak zaman mahasiswa mau masa jadi petugas partai sih, nggak level banget. Ternyata ketika dia bilang itu dia senang. Berarti dia bukan petugas partai. Dia itu diminta oleh Surya Paloh. Apakah Pak Anies mensetujui nggak pasangan Anies Muhaimin? Nah, Anies bilang setuju, saya senang. Kemudian dia coba kontak. Saya bisa jawab tuh kalau senang. Kenapa? Dengan Muhaimin pasti soalnya. Apa itu? Kan PKB itu 58 kursi. Nasdem 59 kursi. Jadi dua partai ini cukup. Iya untuk PT 20%-nya. Iya, cukup. Tapi kan maksudnya ini kan konteks kita tadi koalisi kan. Maksudnya gini. Jadi ini kan Anies
3 kali menghubungi AHY, kata Anies ke saya, dan saya lihat di berita kan dibantah. Itu ya kan? omongan Anies ke abang ya? Ke saya, langsung, ya, oke. ke saya langsung. Jadi tanpa nggak ada. yang lain. Ini informasi Pak Anies langsung ke saya. Dia senang, dia sudah berusaha minta maaf kepada, bukan minta maaf, berusaha menjelaskan, tapi udah ditutup komunikasi oleh AHY. Ya. Dalam rentang 3 hari itu. Iya, rentang 3 hari karena dia udah mendengar ada isu kesepakatan itu kan. Nah, menurut saya sih ini kekanak-kanakan ya kan, tadi artinya ya tidak benar bahwa itu disebut pengkhianatan. Karena ini ada situasi yang namanya itu, kalau di dalam di dalam kalau kita asuransi atau itu post mayor ya kan, kedaruratan apa segala, harusnya ada renegosiasi. Seperti PKS nih, dia nggak keluar. Ya, dia pasti dia renegosiasi. Dia nggak datang ke acara ini di Surabaya. Deklarasi. Padahal sekjennya ada di situ, di luar hotel ada sekjennya. Nah, terus besoknya dia kasih acara untuk Anies di Medan, ya kan, besar-besaran. PKS ngasih acara, dia tetap menunjukkan pada Anies. Dari proses tetap memenangkan dia sambil renegosiasi, ya kan, karena kan udah sepakat bahwa dicari cawapres yang terbaik, terbaik Caimin. Kenapa kita jadi sakit hati gitu loh, Bang? Oke, saya zigzag ya. Misalnya abang punya keleluasan untuk pick up somebody, ya, untuk Anies Baswedan. Dan tentu hitungannya menang, ya kan? Dan tetap menjaga visi misi perubahan ya. Abang mau pick up siapa? Ya, bandingannya siapa? Enggak, maksud saya, enggak. Pokoknya abang punya kebebasan, ya kan? Abang ranking lah, ranking 5 orang yang menurut abang itu bisa untuk menjadi pasangan Anies dan punya peluang paling menang. Saya hanya ingin melihat Caimin ada di mana. Caimin nomor 1. Oh, nomor 1. Iya. Kalau misalkan yang saya inginkan tapi nggak pasti menang, namanya Gatot Nurmantio. Oke, Anies Gatot. Anies Gatot karena itu paling idealis, maksudnya sangat idealis, very idealistik. Tapi peluang menangnya masih questionable. Peluang mendatar, bukan peluang menang. Let's say ini. Kan tadi kan abang bilang nanti dia mati di pinggir jalan kalau seandainya diumumkan, ya kan, kayak Erlangga dan lain sebagainya. Loh, ini bukan. Tapi karena Pak Gatot nggak punya partai. Bukan ini Caimin tadi. Oh iya. Kan nanti mati di pinggir jalan, karena itu nggak usah diumumkan. Nah, saya membayangkan Surya Paloh nggak bodoh dong. Yang diikat tuh bukan Caiminnya tapi PKB-nya kan. Something happen to Caimin kan, PKB mestinya nggak lari. Wah, saya nggak mau berandai-andai. Oh, nggak saya. Nggak berandai-andai. Maksudnya saya cuma mau bandingkan tuh pick up itu masih gini. Yang sangat ideal itu di Anies dalam Anies Gatot itu dari awal saya udah mempromot itu, ya kan, baik langsung maupun personal kepada Pak Anies. Tapi kan kita ini kan politik itu sekali lagi kan adalah politik tambah carut marut gerbongnya, tinggal PKS. Oh iya, makanya artinya tinggal 50 kursi 50 dari 100 kursi. Nah, kita ya udahlah, kan ada orang bicara itu dalam bahasa teori itu ada the best, ada the second best. Ya, ini the second best lah the second buat best. saya, tapi itu the second best is the best gitu loh. Ya kan? Kalau kita bicara tadi kan gini, Anies Gatot itu dalam tataran idealistik preferensi kita. Tapi kalau dalam tataran memenangkan Pilpres ini, Anies Mohaimin itu udah pilihan paling rasional, paling logis ya. Iya, karena gini, mau teorinya nggak dikit? Iya. Karena gini, umat Islam di Indonesia ini, menurut berbagai riset baik yang dilakukan oleh PD Hadis selama 2 tahun Melbourne University dan ISEAS, maupun yang dilakukan berkali-kali bertahun-tahun oleh Notre Dame University dari Amerika, bekerja sama dengan berbagai kampus. Itu ada kebangkitan besar. Itu kalau saya nyebutnya Notre Dame. Karena itu kampus saya. Oh, kampus saya. Iya. Kalau saya kan kebiasaan bahasa di Belanda sama di Prancis kan kita Notre Dame, ya kan? Nah, jadi kalau melihat riset-riset mereka bingung kebangkitan Islam di Indonesia. Jadi Indonesia ini saya yakin dia klaim 85% BPS umat Islam itu 60%-nya itu udah politik identitas. I see. 60% dari 85. Artinya itu sebenarnya mereka itu
ya menjadi orang-orang yang terhubung langsung dengan tokoh. Misalkan mereka tuh terhubung dengan Anies, makanya orang takut dengan Anies diisukan politik identitas. Iya kan, sebenarnya politik identitas dalam pengertian baik itu nggak ada masalah, ya kan, namanya juga identitas kan. Nah, tapi untuk terhubung dengan yang disebut 65% ini, itu masih ada kiai-kiai, ustadz, ada ini apa Habib-Habib apa segala, ya kan. Nah ini kan yang saya sebut tadi, PKB ini memiliki kiai-kiai itu. Ya kan, kalau kiai-kiai itu bilang misalkan dia negasi, Pak Anies, maka Pak Anies nggak jalan kemarinya. Jadi kalau istilah Tony Ross itu, kalau abang setuju nggak? Itu dengan Caimin ini dia jebol tembok katanya. Itu dia. Kalau saya bilang tembok macam-macam itu. Tembok framing terutama. Kalau saya bilang kan ini kayak Indonesia Merdeka ini. Ya kan, Indonesia Merdeka kan kita sampailah kita pada pintu gerbang kemerdekaan. Jadi sebenarnya Caimin membuka pintu gerbang kemenangan. Dia buka ini pintunya. Petarungnya ini nanti yang utama Anies juga. Samurainya itu yang perang Anies karena dia tapi yang penting gate-nya dibuka dulu. Jadi ya kan? Kalau misalnya kalau kita perang Troya itu ada orang malam-malam bukain gerbang. Iya, bukain gerbang. Lalu petarung utamanya keluar juga. Keluar dari kuda itu dari ini. Iya. Nah ini yang diperoleh sekarang dalam koalisi berdua ini, ya Amin ini, ya insya Allah dengan dibuka maka seluruh kekuatan-kekuatan ini apa namanya perubahan ini bisa masuk ke akar rumput. I see. Kalau nggak masuk ke akar rumput, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau di Jawa Barat, ini Anies sendiri juga bisa. Ya kan, tapi di sana dia harus dibuka gitu loh. Nah ini menurut saya kenapa bisa menang. Belum lagi potensi relawan civil society yang mau kampanye ke akar rumput sana lebih nyaman sekarang ya. Lebih nyaman. Kalau dulu bisa ditimpukin orang gitu. Saya tadi di sebuah stasiun televisi pagi ya, itu kan saya kan di panel salah satunya sama Maman Imanul Haq. Itu adalah musuh saya. Tapi PKB dia. Dia PKB, maksudnya dia musuh saya 2020. Ketika saya dan teman-teman, mungkin Pak Repli masih ingat kita ya, membangun kami. Dia bikin kita, dia serang saya terus kan. Tadi dia udah langsung sama saya, sayang sekali di TV itu, menurut Bang Sagan, Bang Sagan udah saya sebar tulisan abang kemarin Bang, yang ini gitu loh. Artinya langsung ada keakraban. Nanti Maman Imanul Haq bisa kita undang di sini. Maman diundang kemari bisa. Iya kan maksud saya. Kalau selama ini nggak mau dia diundang. Pasti nggak mau, karena dia nganggap wamina waminkum, ya kan, lu sama kita gitu, sama kami gitu kan. Sekarang udah cair nih insya Allah ya, insya Allah cair. Jadi maksud saya, as long as PKB still di sini. Iya kan, kita menurut saya kan logiknya masa bisa nggak kemari lagi, udah kacau Indonesia kalau as long as-nya terlalu pendek. Ini kan enggak, ini kan sekarang Oktober udah pendaftaran. Ya kan, mau apa lagi coba, kecuali orang ada analisa lain. Saya enggak sih. Saya kok tiba-tiba ingin mengatakan kenapa kita tidak menihilkan faktor Jokowi ya dalam kontestasi Pilpres ini. Kan seperti PKB terhubung sama Jokowi ya kan, Muhaimin terhubung sama Jokowi, Maman Imanul Haq terhubung sama Jokowi karena pendukung semua. Prabowo juga begitu, Ganjar juga begitu. Kenapa Pak Jokowi bilang udahlah, daripada kalian pusing memperebutkan saya nihilkan diri saya. Silakan kalian kompetisi bebas. Ya kan, bujuk masyarakat sebanyak-banyaknya. Siapa yang menang kita harus aku, yang penting pemilunya jurdil. Kan begitu mestinya ya. Tapi sehingga orang nggak pusing dengan. Faktanya kan kita memang di dalam bangsa kita ini membutuhkan tokoh-tokoh besar. Seperti Surya Paloh misalkan. Kenapa dia tokoh besar? Jokowi itu dengan demokrasi barbar itu berhasil menciptakan rencana-rencana besar keberlanjutan dia. Baik dengan isu 3 periode ya. PT 20% dulu, PT 20% dulu, ya kan, kemudian isu 3 periode, kemudian perpanjangan masa jabatan, putra mahkota, itu sistematik dibuat, ya kan, satu-satunya pokoknya kalau tidak A B, kalau tidak B C, tidak C D, satu-satunya presiden yang begitu ambisi untuk mengendalikan selanjutnya, setelah dia term demokrasi habis, dia masih mau terus mengendalikan. Nah, tiba-tiba ini udah dibuatlah hanya 2 oposisi.
yaitu PKS dan Demokrat. Dan Ya tidak kan? mencapai 20%. Nggak capai 20%, berarti Iya. kan udah selesai dong. Secara matematik selesai ini. Tidak akan ada calon di luar yang istana. di istana, Iya. ya kan? Tiba-tiba muncul aktor Nasdem. namanya Surya Paloh. Iya. Nasdem CQ Surya Paloh. Kok keluar dia. Tiba-tiba dia mengumumkan Anies, mendukung Anies. Iya. Ya kan, yang dibenci oleh Jokowi. Ya akhirnya yang di luar mainstream kekuasaan. Nah, jadilah itu 3 partai tadi. Ya kan, kita selalu berpikir bahwa ada aktor. Jadi teori aktor, ya itu banyak sekali orang kadang-kadang nggak percaya teori aktor. Aktor ini kan teori-teori kenabian. Teori kenabian di mana-mana masuk dalam society yang buruk. Iya. Ya kan, masuk nabi atau masuk orang-orang imam-imam Artinya besar. dia bisa jadi orang baik di tengah society yang Iya. Dan beyond from the society, dalam beyond the teori-teori society. sosialis murni, ya teori Iya. Karl Marx, Marxis apa segala, Nggak itu nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin karena deterministik. Iya. Mereka terbentuk dari society yang ada. Society-nya. Nah, ini kan muncul. Sebenarnya tokoh besar kita ini sebenarnya Surya Paloh. Oke. Nah, ini bukan muji-muji ini ya. Iya. Enggak, ini memang dalam teori Profetik ya, Iya. dia muncul ya Iya. kan. Alhamdulillah dengan dia muncul, ya kan, mulai ada keberanian orang. Oh, coba termasuk Erlangga dulu kan. Iya. Coba sampai di orang ini nggak diajak rapat kabinet kan, si Nasdem ini Iya. mau disingkirin apa. Nah, orang bilang, oh enggak, ini pasti konspirasi nih. Di balik ini pasti Surya Paloh ketemu dengan Jokowi ini untuk Muhaimin. Enggak bisa. Teori itu nggak selalu begitu. Oke. Ya, teori itu ya bahwa ada dialektika, betul lah, orang pasti ada Surya Paloh mendatangi Jokowi atau Paling tidak untuk meredakan tensi mungkin iya, atau Jokowi mendatangi Surya Paloh, kan kita Oke. nggak tahu. Iya. Pakai teori relativitas Einstein, Iya. kita udah nggak tahu yang relatif ini siapa mendatangi siapa. Iya. Ya kan, walaupun di istana tempatnya, tapi bisa aja yang telepon duluan itu adalah Jokowi. Abang ITB tamat kan? Tamat S2-nya. Oh, S2-nya tamat. S2 saya S1 dipecat. Iya. Ya, gara-gara banyak peristiwa saya di situ ngelawan pemerintah. Iya. Habis itu saya kuliah, ya. Kuliahnya satunya apa? Aku kuliah saya waktu itu di UT. Iya. UT, kemudian saya nyambung di STIE, ya, masuk lagi saya ke ITB. ITB mengambil jurusan apa? Studi bangunan S2. Oh, oke. jadi Enggak, saya- masalahnya dia menggunakan termin relativitas Einstein. Oh iya, saya ITB. Iya. Ya kan, jurusan saya di ITB itu namanya jurusan ilmu ukur. Oke. Makanya kalau soal orang ngomong survei, saya paling jago lah, Oke, insya Allah. oke. Karena dari tingkat 1 saya udah jurusan ilmu ukur. Cuma di ITB, Tapi kalau zaman dulu orang masuk ITB pasti orang pintar. ya diganti nama jadi geodesi kan. Iya, iya. Di UGM juga ada geodesi. Iya. Tapi Oke. kembali kemana kita tadi nih? Ya, tadi. Surya Paloh. Surya Paloh. Ya, itu jadi ada teorinya. Jadi kembali ke itu tadi. Demokrasi barbar ini belum tentu berakhir. Udah pasti belum tentu. Ya paling tidak ada indikasi Caimin mau diproses Ya, gitu ya. ya kan, Caimin mau ditersangkakan. Ya. Kemarin saya tanya sama teman saya, Ya. Jumhur Hidayat. Ya. Dia kan kepala badan waktu tahun kasus itu. Oke. BNP 2 TKI kan. Oh ya, oke. Sekarang BPMI kalau nggak salah urusan TKI Ya, TKI yang kan. ininya si apa? Beni Ramdhani. Ramdhani sekarang. Iya. Ini merasa saingan dirjennya ini, si Raina ini. Dia lihat di sini Jumhur udah menguasai karena dibuat badan baru kan, jadi Iya. Bina Penta ini hancur. Iya. Dia buat di sini sistem TKI sistem informasinya bagus. Dia mau contoh supaya ini pindah nanti kemari melalui ini. Muhaimin dukung Jumhur, bukan dukung ini. Oke. Jadi ini secara bisnis, ya, semua ini yang untung di si Raina ini. Oke, tapi itu another story ya. Iya, another story. Maksudnya ini kan urusan hukum ya. Iya, Urusan iya, hukum mungkin iya, teman-teman hukum. Iya. Tapi maksud saya gini, kenapa kemarin 3 bulan lalu, Iya. waktu masih cawapresnya Prabowo, Iya. ini nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Ini kan urusan 2012. Iya. Nggak ada urusan. Sampai 2 bulan lalu nggak ada urusan. Iya. Kok udah pada saat deklarasi Anies Atau dan nempel ke Prabowo setahun yang lalu nggak ada urusan nggak ada. juga. Iya, makanya Iya. ini kan 2012. Kalau Iya. dia mau selesaikan ya 2013, 14, 15, 16, 17, 18, beberapa tahun. Kok tiba-tiba habis deklarasi 11 tahun ini barang. 11 tahun. Iya. Deklarasi kok malah tiba-tiba Nah, mau ditersangkain. Ini kan memang katanya sih masih mau diselidikin ya. Iya. Enggak, sprindik itu apa sih? Saya nggak tahu tuh. oh itu surat perintah penyidikan, Iya kan? sprindik itu. Padahal dia belum ada penyelidikan kan? Enggak, kalau sprindiknya ini saya nggak tahu sprindiknya udah keluar belum?
Katanya udah kan di media saya baca. Oh, ada kalau sudah sprindik. keluar tuh sebentar lagi bisa jadi tersangka. Nah, makanya Oke. Nanti kita cek juga nanti iya, kita cek. artinya kan nggak fair lah. Iya. Kalau memang ini kan rakyat ini kan sekarang udah pada situasi yang panas. Ya kan situasi ini politik makin panas. Jangan misalkan KPK ngambil risiko ya untuk dia main-main. Oke, Bang. Saya ingin sebuah penegasan. Abang sih tadi sudah sampaikan, tetapi kan kadang-kadang penonton ini pengen penegasan. Ya. PKB survei itu bahkan selalu di atas Nasdem dan Demokrat, termasuk PKS. Tapi Caimin itu nggak pernah gede kalau di survei, paling cuma 0,4 sebagai cawapres. AHY selalu di 3 besar ya, AHY, Sandiaga Uno, Erick Thohir sekarang kan 3 orang itu yang Ridwan Kamil 4. PKB mungkin bisa bertahan karena dia ada legasinya ya. Tapi Muhaimin sebagai tokoh kan nggak pernah dia moncer baik di survei pres maupun cawapres. Bahkan cenderung to some extent jadi public enemy bagi orang-orang yang katakanlah bergerak di anti korupsi dan lain sebagainya. Karena tokohnya dianggap lincah dan lain sebagainya. Nah, apa jawaban Abang? Toh seperti disertasi Marzuki Ali mengatakan kan yang namanya Pilpres itu bukan pemilihan partai tapi pemilihan figur. Iya. Apa jawaban Abang? Iya, pertama kan gini. Pertama kan survei itu didesain untuk apa? Itu dulu kan. Iya, oke. Sebagai alat propaganda. Ya kan? Atau sebagai alat mengukur. Iya. Kalau saya lihat mayoritas survei-survei ini yang saya baca kemarin 37 hasil survei terkini di CNBC Indonesia Online ya udah diringkas sama mereka. Saya cuma percaya dari 37 1, 2, 3 lah. Oke. Nggak lebih dari itu, lainnya Propaganda. Bagian dari Nazi semua. Nazi semua si Gobel itu. Goebbels ya. Goebbels. Iya. Ya kan mencuci otak orang. Gitu loh. Jadi itu satu dulu. Oke. Sehingga apa? Sehingga kadang-kadang dalam desain itu tidak dimunculkan orang-orang yang memang kalau dimunculkan dia punya peluang. Ya, let's say Gatot nggak pernah dimunculkan. Nggak bisa dimasukin. Karena nggak bayar mungkin. Ya satu nggak bayar, yang kedua memang ada tidak tidak dalam desain mereka. Karena ini kan ada oligarki yang ikut mendesain ini. Ya kan? Nah, kebetulan Anies bisa lolos nih. Bisa lolos walaupun dia tidak ada oligarki yang dia bisa lolos karena dia mungkin karena gubernur DKI kemarin. Atau terlalu moncer kan? Ya. Untuk di exclude itu terlalu moncer. Jadi itu satu. Yang kedua, ya kan dalam teori politik pencitraan itu orang juga bisa muncul karena dia membayar mahal. Oke. Iya kan? Apa prestasi? Ya Ganjar lah misalkan buat saya nggak ada prestasi kan? Iya. Bagaimana seorang gubernur Jawa Tengah cita-cita presiden? Nggak ada. Jokowi itu untuk jadi presiden dia harus memanipulasi quote and quote dulu, masuk dulu ke Jakarta dulu. Iya. Supaya dia jadi tokoh besar. Termasuk legacy SMK misalnya kan, yang dibawa-bawa ke Jakarta. Tapi kalau orang gubernur daerah, itu kan kelasnya bupati sama wali kota. Dalam era sekarang, karena era sekarang ini kan era otonomi daerah, di mana kita bilang misalkan kita gubernur, tapi sebenarnya hierarki kita cuma di kantor gubernur itu. Iya. Masuk muter-muternya paling di ibu kota provinsi aja. Karena lewat dari itu kan udah kekuasaan bupati dan ini. Nah, kita tidak bisa mengklaim keberhasilan itu sebagai keberhasilan gubernur. Nggak bisa, makanya kecuali DKI. Karena DKI kan otonomi. Iya, makanya Ridwan Kamil kan cita-citanya apa? Gubernur DKI. Salah satunya. Padahal dia penduduknya 46 atau sekian juta, 46 juta, yang jauh lebih besar daripada Ganjar dan lain. Jadi Ganjar ini kalau dia mau hierarki, dia sebenarnya lebih bagus cita-citanya jadi gubernur DKI dulu kan gitu, supaya ngangkat. Jadi kalau Anies ini susah ininya ngilanginnya karena dia sudah jadi gubernur DKI. Itu memang gubernur beneran karena apa? Karena dia punya bupati, punya anggaran hampir 100 triliun dan lain-lain. Dan dia kontrol. Sampai ke bawah. By himself. Dan 2 tahun tanpa wakil. 2 tahun tanpa wakil misalnya gitu. Nah, jadi itu tiba-tiba survei paling tinggi. Nah, kita kan nggak jelas penjelasannya apa. Dicari relasinya kepada partainya. Partainya 20%. Dan jangan lupa loh, partainya dulu bahkan pernah nonjok ini orang. Nolak, iya makanya. Kan kita mau cari paling tinggi 20%. Tambah partai P3 4% misalnya. Ya kan? 24 kok dia bisa selalu
34, ada yang bisa 40 apa. Iya. Penjelasan di mana? Dalam ilmu yang benar ini itu semuanya ada scientific logiknya, ada penjelasannya. Nah, saya nggak tahu, ini kan pasti ada yang namanya pencitraan tadi. Atau gini ya, yang paling aneh 60% ingin perubahan, ada satu survei saya baca, tapi yang mengusung perubahan paling kecil. Iya. Survei. Iya. Kalau pakai survei yang Ating Research Australia aja, saya yakin bahwa itu semua udah di mayoritas di perubahan. Iya. Iya kan? Nah, cuman itulah tadi survei ya. Iya. Nah, kembali ke kita tadi ini Muhaimin ini. Ya, jadi Muhaimin ini sebelum dia dicalonkan Wapres, mungkin efeknya itu kecil karena dia tidak masuk remote. I see. Sekarang dengan masuk remote dia mungkin akan Membesar sesuai dengan partainya 10,2 tadi akan menang boom gitu loh. Kombinasi dengan Anies. Yang ini penjelasan yang paling gampang adalah Maman Imanul Haq yang tadinya anti Anies sekarang nggak lagi. Jadi ini langsung berubah. Ini, sebaliknya Syahganda Nainggolan yang tadinya barangkali agak sama Muhaimin agak ngeri-ngeri sedap, enggak lagi sih. Enggak lagi. Saya nanti panggil Gus Kiai sama Muhaimin nih, saya akan menghormatin dia nih. Artinya switch itu mudah banget. Nggak mudah, sebenarnya kan ada penjelasan logik tadi kan. Iya. Kita melihat bahwa memang Muhaimin ini kan ada. Saya membayangkan abang bilang Gatot itu susah gini-gini. Enggak juga, kalau dia masuk dalam spektrum itu cepat juga dia pasti. Iya, makanya saya bilang tadi. Anies Gatot cepat juga. Nah, asal tadi Gatot nggak punya. Tadi bisa dijebol. Gatot nggak punya partai. Iya, maksudnya mah gini. Iya kan? Gatot di backup oleh PKB. Wah, itu keren. Itu lain lagi tuh. Iya, itu lain lagi kan. Okay. Nah, itu yang didapatkan oleh Anies kan. Iya, Anies kan di backup oleh Nasdem ya sama kan. PKS. Itu ada simbiosis mutualisme awalnya antara Nasdem dengan Anies kan. Iya. Jadi itulah teorinya tadi ya, soal betul pada akhirnya sosok capres itu beda dengan partai ya, tapi kalau udah begini itu saling dukung gitu loh. Oke. Jadi ada simbiosa mutualisme. Ya. Dan yang akan berkelahi memang Anies sebagai pendekar setelah tembok dijebol itu kan. Iya. Caimin berfungsi sebagai pembuka pintu. Iya. Tapi jagoannya Anies. Anies dong. Yang akan berkelahi di grassroots di tempat-tempat itu ya. Iya, tapi untuk society-nya Muhaimin. I see. Iya kan, karena kan dia punya society yang kuat juga ya kan, yang dia bisa menangkan sejumlah 15 juta itu. Atau kita pakai analogi perang mungkin ya. Ini kalau perang zaman-zaman Rasul itu Muhaimin ini pasukan tambahan, ya kan? Ketika Anies CS ini lagi berperang, tapi menghadapi tembok gede, tiba-tiba di dalam tembok itu ada pasukan yang sudah dari dalam. Ya, kalau menurut saya sih nggak tambahan lah ya. Ini kan satu sinergi ya. Oke. Sinergi ini besar sama besar. Oke. Jadi Muhaimin ini harus kita lihat sebagai orang besar. Oke. Ya, artinya sinergi. Kan kalau saya bilang tambahan kan bisa aja 2 kali lipat nambah. Ya bisa. Tapi kan tambahan tuh orang yang datang belakangan. Iya, tapi ini Anies sudah perang, ada pasukan tambahan yang baru. Mungkin jumlahnya sama atau bahkan lebih besar kan gitu. Kan tapi kan maksudnya gini, itu kan kita bisa melihat kalau misalkan kita lihat orang perang itu kan ada mau menghancurkan sebuah kerajaan musuh, misalkan nanti Irlandia misalkan sama Skotlandia bersatu untuk melawan England misalkan gitu. Jadi dua kekuatan besar. Kekuatan Anies besar, kekuatan Caimin besar. Nah, itu kita harus menghargai itu. Nah, saya melihat bahwa potensi Anies ini sudah berada di 50 juta suara. Ini yang sebenarnya Anies harus menghitung dia bisa nggak naikkan untuk menang satu putaran. Anies sama Muhaimin. Karena karena hitungannya itu kan kalau dikonversi untuk suara 2019 ke 2024, ya Muhaimin 10,26 ini kan udah bisa 15 juta. Ya. Kemudian PKS itu bisa mencari yang sama juga sekitar 15 karena ini yang namanya block vote kan. Dia nggak kemana, ini nggak bisa. Ini beda kalau partai lain seperti PAN, Golkar, Nasdem apa sendiri, yang Nasdem sendiri termasuk kan dia tidak jelas di mana jejaknya. Kalau ini kan block vote karena peta sosiologis Indonesia. Captive market. Captive market. Udah 530. Saya dengar Jumhur besok akan umumkan tanggal 11 dukung Anies. Itu buruh tuh captive 5 juta itu. Ya, serikat buruhnya. Udah 35.
Insya Allah kalau Habib Rizik tadi malam saya sama Yusuf Martak ngobrol bagaimana suara kebatinan Habib Rizik, ya insya Allah masih 70-80%, tapi ya tetap ke Anies lah kan gitu kan. Habib Rizik itu setahu saya 5 juta kekuatannya ada, ya kan, itu berarti udah 40 juta. Dengan Nasdem dan partai-partai lain nanti yang ini, ya maksudnya Nasdem umat apa segala bekerja keras, itu kalau bisa nambah 10 juta, berarti Anies sudah punya potensi 50 juta. 50 juta itu sudah bisa lebih dari 40% ya, 50. Daftar pemilih tetap berapa? Iya kan nanti kan pemilih itu rata-rata kan dia di bawah 150 ya, atau 150 kan 205 gitu. Kan DPT-nya kan, tapi persentase pemilih antara 80 sampai 90%. Iya. Gitu. Memang ada kecenderungan menurun sih. Taruh misalnya dia 150 juta, kan berarti kan dia sudah sepertiga, ya kan. Artinya tinggal nanti di pemilunya ini, ya ini bukan ini kan captive tadi kan. Kita bicara yang kampanye dan lain-lain kan tentu bisa. Artinya targetnya menang satu putaran atau minimal masuk putaran kedua. Insya Allah kalau putaran kedua itu sebenarnya kalau saya lihat di Ating Research kemarin itu sebenarnya Anies dengan posisi dengan AHY aja kemarin itu saya lihat masuk putaran kedua gitu. Tapi dengan ini harusnya harapan kita dengan keyakinan penuh bisa masuk, nggak capeknya seperti kalau sama AHY dia bisa kemudian bisa menang satu putaran. Itu yang harus dipikirkan kelompoknya Anies. Itu kan kita bicara dengan hitungan-hitungan normal semua, dengan tentu dengan analisis kuantitatif, kualitatif normal. Tapi kan pemilu di Indonesia ini curang, terutama dalam penghitungan suara. Orang masih meyakini kecurangan itu justru signifikan, bisa mengubah hasil. Gimana? Ya saya nggak tahu kepentingan. Curangnya itu kalau misalnya katakanlah kekuasaan orang yang punya jaringan atau jalinan kekuasaan ini punya kepentingan kan begitu kan, maka dia bisa menggerakkan state aparatus, ya baik sipil maupun militer. Nah itu gimana? Iya makanya kan gini kan, kecurangan ini kan udah berlangsung lama. Tapi kan kita melihat bahwa kapan sih itu akhirnya kan gitu. Ya kan. Nah saya melihat ini dengan perlawanan Nasdem, perlawanan Muhaimin ya terhadap rencana Jokowi untuk memenangkan Prabowo nih khususnya ya kan, saya lihat nih bukan Ganjar, kalau informasi yang saya dapat sih Prabowo ya. Itu kan makin lama kan juga makin hilang juga kekuatan itu, karena nggak semua orang misalkan bisa memerintahkan aparatur negara pada saat-saat udah dia ini sudah tidak lagi presiden. Lemdak office dan kedua dia tidak incumbent. Ya kan SBY itu pada 2014 hampir semua orang BUMN ya, Dahlan Iskan, Lino, apa segala itu bukan dukung rejimnya yang didukung, bukan Hatta Rajasa. Bukan Hatta Rajasa. Ya malah mereka tuh Lino pendukung utamanya si Jokowi dan lain-lain saya tahu ya, cuman saya nggak sebut BUMN mana aja. Kalau Lino saya kenal karena saya tahu ya kan dia dukung langsung apa. Nah maksud saya itu juga akan terjadi. Nggak akan mungkin. Misalkan saya seorang Kapolri, seorang tentara militer kan udah ngumumkan. Sekarang misalkan Panglima TNI udah ngumumkan netral. Di mana-mana, bahkan spanduknya Prabowo di markas militer di mana itu dicabut, diturunin. Dan Yudo Margono tidak punya ketakutan karena memang sebentar lagi pensiun. Ya kan? November pensiun dia. Pensiun. Kemudian spanduknya Ganjar diturunkan juga di sebuah tempat, artinya. Dan ini insya Allah diikutin juga oleh pihak kepolisian, karena mereka untuk apa? Dia kan polisi negara, masa dia masih takut sama Jokowi kalau udah di akhir dari masa jabatan? Dia lebih takut sama negara dong. Nah, itu keyakinan saya itu akan terjadi. Institusi lain gimana? Yang kita nggak nyebut institusinya biar tidak fitnah. Institusi lain yang kadang-kadang dipersepsikan dekat dengan kelompok politik tertentu gitu dan bekerja untuk itu. Ya, nah itu satu. Yang kedua kan nanti ada saling apa check and balance. Bukan check and balance, kontradiktif. Misalkan antara Menteri Pertahanan yang mempunyai kekuatan intelijen, kan punya dong dia kekuatan intelijen, dia pimpinannya mau jadi capres, namanya Pak Prabowo Subianto, ya kan. Di sana ada intelijen institutionally memang badannya memang kan. Iya itu BIN lah gitu kan, bukan kita jelek-jelekin BIN ya maksudnya. Ketuanya ini
adalah orang PDIP, Iya. iya kan? Dekat dengan PDIP. Ya, PDI lah, kita nggak usah bercanda apa mau ini. Secara resmi belum. Iya, belum, tapi kan di hari-hari kan sama Bu Mega sama apa segala kan, anaknya iya, juga iya. di Banteng Muda apa segala Iya, kan kita iya, tahu lah. Maksudnya kita ini nggak ada dusta di antara kita, Iya, ya kan? iya. Maksud saya ini kan nanti antara mereka juga akan saling bergesek karena apa? Karena kepentingannya berbeda. Jadi dalam teori kepentingan, kalau mereka memaksakan kepentingannya, itu akan terjadi chaos, ya kan? Iya. Antara dua, misalkan antara mereka. Nah, ini mudah-mudahan dengan itu mereka juga akan menahan diri. Akhirnya nihil. Akhirnya walaupun mungkin pasti ada, tapi pada akhirnya saya yakin bahwa itu semua akan membuat dirinya ya menjadi orang yang seperti 2014 berusaha menahan netralitas gitu. Oke. Jadi kita harapkan situasinya seperti 2014 di mana faktor incumbent itu bisa dikatakan nihil ya. Udah nihil. Oke. Bang, kita bacakan komentar beberapa sobat era sambil Abang berpikir apa yang mau disampaikan lagi. Jangan sampai Abang pulang sini menyesal. Oh, saya belum menyampaikan ini. Kalau dari Refli Harun adalah bukan apa yang ingin saya tanyakan saja, tapi apa yang ingin disampaikan kan. Kalau Pak Mahfud, gua juga dukung. Oke. Mungkin maksudnya adalah in case the worst scenario, Caimin something happen to Caimin, lalu PKB tetap dan tapi harus mengganti tokoh lain kan begitu kira-kira gitu ya. Oke. Bang Refli Harun, tolong sampaikan protes yang minta stop kepada Rocky dan Husainuddin yang berkali-kali di YouTube ikut-ikutan menghujat, mengatakan Anies takut paloh, pengkhianat, oportunis, tidak beretika, kasar dan lain-lain. Ini mungkin perlu di underline ya, yang seperti ini. Oke. Karena jangan sampai kemudian orang berbeda pendapat tiba-tiba kita polisikan. Apa bedanya kita sama yang sananya kan? Makanya saya protes ketika Nasdem mau mempolisikan SBY dan untung nggak jadi ya. Kemudian akar rumput mana tuh? Rumput kebon apa rumah hutan? Nah itu ada yang skeptis begitu ya. Ibu-ibu ngeluh bro, BBM naik, beras naik. Itu belum ada kaitannya dengan ini kita, ya. Ya. Mungkin ada juga lah. Ya, alhamdulillah momentum untuk NU kembali utuh. Nah, itu perlu di underline juga. Jadi dua tadi ya. Persatuan kan. Ya, jadi NU kembali utuh atau reunite ya. Kemudian tadi ada tokoh-tokoh yang memang bersuara soal yang tadi, yang idealistik tadi mungkin ya. Kemudian apalagi ya, Anies Rashid Baswedan bisa menang Pilpres 2024 bila tidak dicurangi oleh KPU. Selalu orang bilang begini. Pengkhianat itu bernama Anies. Anies dan Caimin pasangan yang klop. Yang satu kardus durian, yang satu lem Aibon. Selalu begini. Saya kalau ngomong Anies begini enak karena Anies nggak pernah ngelaporin. Tapi yang lainnya itu, aduh, ampun. Tukang lapor kan? Iya, tukang lapor. Makanya jangan jadi tukang lapor ya Nasdem. Jika AHY kembali ke koalisi perubahan, manjain dipersangkakan, maka air yang jadi calon wakil presiden. Dan ini adalah kabar yang bagus sebab pendukung Caimin akan tetap mendukung Anies. Nggak paham nih maksudnya ya. Mungkin oke, dia ingin mengatakan kembali Caimin, tiba-tiba something happen to Caimin, lalu AHY kembali ke situ, tapi ya, PKB tetap mendukung gitulah, ya kan? Tapi kalau menurut versi lebih baik sekalian ke Gatot aja ya, legasinya itu punya gitu. Itu saya kira itu 4 persoalan itu penting dijawab. Ya, pertama yang soal komparasi dengan Mahfud. Ya. Saya sih melihat Mahfud ini kan cuma intelektual aja, yang kemudian dapat jabatan oleh Jokowi ya. Tapi tidak berhasil melakukan apapun selain teriak-teriak. Jadi dia sebenarnya sama aja dengan si Profesor Denny Indrayana. Berusaha berbuat kebaikan dengan istilah no viral, no justice. Iya kan? Nah, Mahfud juga no viral, no justice. Kalau itu dalam hal yang positif. Iya, positif. Tetapi barangkali untuk gerakan yang membutuhkan real di lapangan, getting voters dan lain sebagainya, itu soal lain ya. Ya bukan, maksud saya gini, dia gagal menunjukkan bahwa dia sebenarnya penguasa.
I see. Ya kan kalau dia memang sebagai penguasa dia bisa menjaga demokrasi. Sorry, benar-benar ya. Kalau Denny bukan penguasa soalnya. Iya, dia bisa menjaga demokrasi. Iya. Ya dia bisa menjaga HAM, human right. Iya. Ya kan sampai sekarang kan pelanggaran berat ini kan belum diapa-apain. Ya, kasus Talang Sari itu Lampung masih belum kelar, kasus pembunuhan Munir KM 50. KM 50 ya kan, kemudian kasus pembunuhan TS Uluai Papua, Kanjuruhan nggak jelas. Kanjuruhan apa. Banyak karena memang niatnya Pak Mahfud ini cuman no viral no justice. Tapi tidak kemudian dia sebagai Menko Polhukam itu marah determinan. Dia bilang, ini kamu nggak boleh gini. Nggak boleh gini, ya kan? Itu baru yang sederhana, belum lagi nanti soal apa namanya, negara ini mau dirampok tambangnya, mau dirampok nikelnya, mau dirampok ininya. Yang dia tahu dia kan nggak berbuat. Jadi menurut saya setelah diuji ya janganlah dibandingin. Menurut saya sih nilainya masih rendah lah. Masih rendah. Rendah. Kalau skala 1 0 sampai 10 berapa nilainya? Iya, kalau untuk jadi cawapres itu yang paling 3, 4 gitu loh. Ya kan? Kecil, oke. Iya. Kita skip itu. Oke. Lalu berikutnya tadi soal Rocky, soal Hosinoddin. Kalau gini ya, Rocky ini kan sahabat sejati saya. Iya. Ya, saya membuat organisasi sama dia, Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Saya paling sering ngopi kayak gini, saya paling sering nih di rumah dia. Tinggal tambah lagi nggak apa-apa. Tapi kan kita ini ada kehebatan Rocky ini kan memang dia pemikir. Dia ini istilahnya Rocky de Plato. Iya, kan? Rocky de Plato. Dia punya kebebasan. Istilah itu kayaknya abang yang. Dia punya kebebasan berpikir ya, yang kita harus menghargai dia untuk mengeksploitasi terus kekritisannya itu. Ya, misalkan supaya itu refleksi buat Muhaimin. Ya, paling tidak dia di helikopter view ya. Jangan dia pandangannya dia sampai ke turun juga. Nggak mungkin juga. Iya. Itu nggak mungkin karena gini, Rocky itu memang dia itu kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya itu the man of ideas. Iya. Nah, orang-orang seperti saya jumhur misalkan itu making idea happen. Jadi dia kepala, abang kaki. Makanya waktu saya tanya sama Pak Gatot dulu, Gatot Nurmantio, Pak, kenapa yang ditangkap waktu saya sama Jumhur kenapa Rocky? Ya karena Rocky memang man of idea aja. Ya kan, ini jadi nggak apa-apa teman-teman. Rocky sahabat kita ya, insya Allah dia kritik Anies dengan Muhaimin, saya baca apa segala ini. Ya itu kan namanya pengayaan kita lah. Pengayaan kita. Kalau Hosinoddin saya nggak gitu kenal ya pemikiran dia, jadi saya pikir nanti saya coba juga ini apa namanya. Bila perlu saya temuin sama Hosinoddin di sini, abang. Iya bisa jadi. Ya kan, biar kita dengar tuh kenapa keberatan dia. Keberatannya apa? Karena gini, at the first place waktu Sekjen Demokrat mengeluarkan surat itu, tone-nya itu positif buat mereka. Mereka dizalimi dan lain sebagainya kan. Tapi rupanya beberapa jam kemudian udah balik gitu, seperti abang katakan tadi kan. Balik, 13% saja yang pro. Backfire, backfire dia. Terutama dengan pernyataan Sudirman Said sudah dimanipulasi itu gitu, di sebuah majalah atau harian tertentu. Tapi dicabut ya. Dicabut udah. Tapi kan saya masih googling di Google, masih ada itu. Masih ada itu barangnya. Nah, tapi yang jelas akhirnya kan sepertinya ada titik baliknya. Dan saya kira bukan tidak menangkap SBY dan AHY kan, seperti biasanya playing victim itu selalu dalam politik itu biasa kan, bahwa mereka dizalimi dan lain sebagainya. Tapi orang kemudian berpikir tentang seperti yang abang katakan tadi kan, kalau saya disuruh milih nih Anies AHY atau Anies Imin, ya saya common sense saya akan pilih Anies Imin. Kenapa? Karena dia bawa 58 kursi. Artinya sudah selesai presidensial threshold dengan dua partai. Kalau ini dia kembali kepada baseline, tiba-tiba Nasdem ngambek, nggak jadi nyalon. Karena cuma 104 dengan PKS kan. Jadi kan kita logic thinking aja kan. Tapi logik saya kan nggak di situ kan. Saya mewakili orang yang paling awam. Betul. At the first place saya katakan nih kan. Tetapi kalau kita gali lebih lanjut, ya
Abang mengatakan, oh ini bukan hanya soal didikte dan lain, ini very good news. Ya maksudnya gini, Gitu. kan antara membandingkan mantan menterinya SBY Iya. dengan anaknya SBY, Iya. itu kan kita harus ini dong, waras lah dikit. Iya. Ya, menterinya SBY ini namanya Muhaimin dulu, Iya. ya kan? Itu kan artinya dia sudah terkader dengan benar kan, pernah menteri, pernah ini. Jadi kapasitasnya itu pernah kan menteri, besar. pernah wakil ketua DPR, wakil MPR, ya wakil kan, ketua MPR, ya. gitu-gitu itu kan kita harus lihat lah orang Iya. ya. Nah, kedua partainya tadi tentu ya kan, partainya ini bukan partai sekedar partai yang tidak membidik society-nya, komunitasnya. Kalau ini Iya. partai yang langsung ada. Iya. Yang komunitas ini bisa sangat besar apabila dia ada orang kayak Anies yang masuk gitu. Iya. Udahlah, ini menurut saya udah selesai. Anies Muhaimin tuh udah udah jangan Udah dipertanyakan lagi. paket yang saling melengkapi. Iya, paling itu anugerah Tuhan kalau menurut saya. Oke. Iya. Luar biasa. Tapi abang ngomong begini bukan karena abang punya preferensi ke Anies ya? Enggak ya? Nggak, memang saya pendukung Anies. Iya, tapi logic thinking. Logik, saya nggak ada urusan, saya nggak pernah, saya ketika orang-orang nanya nanti abang dapat apa, saya bilang nggak ada cita-cita, saya mau tinggal di Belanda nanti, ya kan abis Nah, kalau abang tinggal di Belanda, saya nanti numpang sana. Di Belanda di kota apa? Kota apa? Iya, dekat-dekat Leiden lah. Oh, dekat-dekat Leiden. Apalagi dekat-dekat Leiden kan, kita bisa ngopi-ngopi tuh di pinggir-pinggir sungai kecilnya itu kan. Jadi saya nggak ada kepentingan nggak ada. Anies ini kita tugaskan cuman untuk menjadikan orang miskin jadi kaya. Cuman itu aja kok cita-cita saya. Paling tidak mewujudkan sila kelima kan. Iya, dia bisa itu. Jadi kita Bisa. ini sila ketuhanan oke. Negara kita negara yang termasuk yang religius ya kan. Iya. Kemanusiaan oke. Negara kita terkenal solidaritasnya kalau ada bencana dan lain sebagainya tergerak kan. Iya. Persatuan sejak 1928 ya kan. Iya. Demokrasi ketika reformasi adalah demokrasi Iya. walaupun ditangkap-tangkap Iya, bisa kan. iya. Tapi yang belum tercermin ini ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Iya. Sampai sekarang. Sampai ya kan? sekarang ini problem pokok kita. Nah, saya senang ketika Anies bicara tentang keadilan sosial. Iya. Di mana saya nggak pernah dengarkan itu di Prabowo dan Ganjar. Betul. Dulu Prabowo sosialistik juga Iya. sebenarnya waktu 2019-2014 di kan. bukunya juga ada itu. Iya, ya tapi kan? dia nggak pernah lagi ngomong Ya, begitu. karena dia diuji coba oleh kekuasaan. Oke. Ternyata kekuasaan itu Kapitalistik. apa namanya itu, menggoda apa namanya keasikan gitu loh. Ya kan? Oke. Nah kalau Anies kan digoda kekuasaan di DKI, dia selamat. I see. Dia berani ngomong, saya kalau presiden nanti saya akan miskinkan koruptor. Kan itu intinya dari Iya. pidato Anies beberapa hari lalu. Ya kan pandangan Anies Baswedan apa terhadap koruptor? Koruptor tuh harus dimiskinkan. Nah, orang kalau dia itu mau jadi penguasa untuk cawe-cawe yang paling banyak sekarang di zaman era ini baik DPR maupun pemerintah, ya kuasa itu hanya untuk kaya. Jadi ambil tambang nikel, ambil emas, ambil saham ini, goto apa segala pokoknya saham apa yang dipersoalkan itu tulisan tentang goto Iya. tentang apa itu kan. PCR main bisnis PCR masa apa namanya menteri jadi main bisnis PCR apa segala. Nah ini kan nggak boleh. Nah Anies punya konsep negara itu ngurusin rakyat bukan ngurusin bisnis. Iya. Nah ini kan kita Negara cocok kok gitu loh. berbisnis, ya. Iya cocok. Negara kok berbisnis. Negara kok berbisnis kata Anies kan. Iya. Nah negara itu untuk ngurusin rakyat. Inilah Dan maksudnya. dia menggunakan alat yang namanya BUMN atau BUMD Iya. untuk ngurusin rakyat itu. Rakyat iya. Ya kan? Bukan orientasi utamanya cari keuntungan. Makanya Gitu. jadi maksud saya itu artinya Anies ini udah benar. Dia mau mengembalikan fungsi negara untuk kemakmuran rakyat, keadilan sosial. Kalau kita dukung itu kan udah senang kalau jadi. Oke, Ya kan? ini ada kata-kata ya. Video konten YouTube Rocky yang hujat Anies, Anies petugas Paloh dipotong disebarkan secara masif oleh kader-kader militan Demokrat di medsos untuk menyerang Anies secara brutal dan rasis bawa Yaman ya. Kita tidak tahu konfirmasinya, tetapi kan abang bisa tanggapi ya. Kemudian sangat disayangkan Anies jadi kacong, ini bilang kacong ya, kacung maksudnya, Paloh dan Ahmad Ali. Padahal kalau Anies tolak Nasdem, rakyat yang akan menghukum Nasdem. Apa rasional thinkingnya untuk pernyataan seperti ini? Ya itu kan mereka kan gini, ada yang emosional, wajar lah ya. Mungkin dia orang Demokrat atau mungkin dia caleg Demokrat, ya kan dia wajar dong dia ngasih
maki-maki situasi caleg ini kan. Demokrat yang juga relawan Anies kan bingung Iya, dia banyak juga Iya. kan itu Iya. kan yang udah terjadi kan. Iya. Kita ya itulah yang kita sebut 13% tadi. Iya. 13% itu tone-nya negatif. Iya. Ya kan dari Twitter itu 74% dukung Anies Muhaimin, ya kan artinya kan kita nggak bisa menghindari yang orang-orang seperti itu memotong-motong tulis pikirannya Rocky disebar-sebar, ya kan dan tolong nggak usah dilaporkan juga ke polisi jangan. menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian kan. Biasa aja lah. Biasa aja. Saya itu sama Rocky kenalnya udah puluh-puluh tahun. Iya. Jadi Masa gara-gara dia komentar begitu tiba-tiba dia punya alasan, punya rasionalitas dan saya menunjukkan sisi yang lain bahwa saya sebagai sahabatnya Rocky juga saya mempunyai pikiran sendiri gini loh, bahwa saya ini bersyukur, sujud syukur, ya kan terharu dengan ada aktivis ya. Jadi gini loh, Rocky di atas saya sedikit jadi aktivis, ya kan. Abang kelahiran tahun berapa, Bang? Saya kelahiran 65. Rocky 59. Dia 64 tahun, saya 58 kan. Oke. Ya kan dia tuh lebih senior ya dulu, zaman dulu itu. Iya. Ada nanti ya Denny J apa juga ikut sebenarnya sebelum jadi tukang survei ini. Dia jadi idola generasi saya 80-an kan. Iya. 80-an. Nah, Anies itu di bawah saya sama Muhaimin nih kan, 90-an kan. Jadi kita kan saling melihat. Ini orang hebat gitu loh. Dari mulai mahasiswa sampai sekarang dia masih terus mikirin rakyat gitu loh. Iya, jadi sampai usia 64 tahun ya kan? Iya, dia melihat, saya juga melihat ke bawah gitu. Jarang kan. orang kayak begitu. Jarang. Nah, jadi si Anies sama Muhaimin ini juga hebat. Dia bisa sampai umur 53 atau 5 berapa sekarang 54 sekarang 53, 54. Nah, kenapa kita nggak mengapresiasi dua orang ini secara secara yang benar lah gitu. Misalkan di mana sih kesalahan Muhaimin? Iya. Ya kan isu kardus durian terpatahkan. Belum ada ini sampai sekarang. Gara-gara itu dibilang dia Gus Durian dia. Gus Durian ya kan. Bukan Gus Durian, Gus yang kedua Durian. soal perebutan PKB dari Gus Dur. Ya kan Yeni dong, Gus Dur kan. Dianggap atau Yeni lah misalnya. Iya, karena setelah itu kan Yeni kan. Ini kan sebenarnya kan kalau dia ini ngerebut kemudian dia nggak disokong, nggak ada pendukungnya dari kalangan yang sama kan pasti kan. Kan berarti kan dia mati di tengah jalan. Ini kan ternyata saya bilang tetap 2 digit, artinya dia disayangin oleh kiai-kiai yang mendukung. Berarti kan ini kan fair dong. Jadi tergantung kita. Kalau positif perspektifnya hebat dia. Hebat, iya. Saya kan punya sumber juga dari Adi Masardi yang sebenarnya lebih ngeri lagi karena Adi Masardi ini bilang Muhaimin itu adalah pencinta utama Gus Dur. Itu kan dia juru bicara, tapi kan kita nggak enak bentrokan nanti sama anaknya Yeni. Tapi kan artinya ada pengakuan lain bahwa sebenarnya menurut Adi Masardi tindakan Muhaimin itu adalah tindakan paling tepat saat itu. Ini Adi Masardi kan karena sering sama kita, karena sama saya sering dan dia jubir Gus Dur yang disayang juga gitu loh. Dia jubir Presiden Gus Dur yang tidak pernah dicabut SK-nya. Nggak pernah dicabut SK-nya, ya kan. Artinya kita punya another source itu. Nah kemudian Muhaimin ini kalau dia tidak, misalnya gini, banyak orang kadang-kadang dalam sistem politik sekarang ini dia terjebak pada money politik apa segala, misalnya kayak gitu. Ini kan tanggung jawab kita bersama, ya nggak? Iya. Di mana politik model demokrasi barbarian seperti sekarang ini bisa mencari orang yang sempurna semuanya. Ada aja partai mana, coba kasih tahu sama partai saya yang tidak ada kadernya yang dicokok KPK. Iya, nggak ada. Gitu loh. Jadi kalau kader-kader Muhaimin ada yang ketangkap kemarin Menteri Pemuda, ya kan olahraga, Menteri, ya udahlah itulah yang kita mau benahi ke depan. Dan ketika Muhaimin mendukung, kalau gitu dari semua partai ada semua. Ada semua. Iya. Ya kan bahkan kalau Jokowi itu anaknya udah dilaporkan oleh si Ubedillah Badrun. Iya. Ya kan ada skandal uang ratusan miliar dari pengusaha sawit yang dicurigai ya oleh Ubedillah dan dilaporkan ke KPK misalnya seperti itu. Dan kemarin waktu Ubedillah bersama Rizal Ramli dan Pak Amin tetap ditagih gitu kan sama KPK, artinya Ubedillah yakin. Nah maksud saya mau bilang ini, kita ini nggak ada yang ini. Muhaimin itu kalau mau cari kesalahan nanti dicari-cari semua, capek. Sekarang udah jelas pokoknya nggak ada. Soal dia besok dipanggil KPK, kita lihat aja.
Ya kan, kalau saya posisinya sekarang meragukan KPK daripada meragukan Muhaimin. Karena ini kasusnya udah kasus kedaluarsa, harusnya lah untuk ini situasinya nggak ini. Nah jadi udah ini buat teman-teman yang percaya sama saya nih ya. Ini kan saya ini kan banyak kawan dan saya aktivis cukup lama. Mudah-mudahan omongan saya kalian percaya. Ya kan, artinya ini kalau abang bilang omongan saya kalian percaya, abang lihat ke kamera dong. Kamera ya. Oh, ini kita memang. Jadi kalian harus percaya pada omongan saya ini bahwa tidak ada yang berubah dari pasangan ini dalam orientasi. Tetap orientasinya ideologis, yaitu perubahan. Perubahan itu apa? Satu, anti korupsi. Itu udah pasti. Anies sudah bilang miskinkan koruptor. Itu ngeri itu. Yang kedua itu Anies percaya demokrasi. Selamatkan demokrasi. Ya kan, mereka ini adalah orde reformasi dua-duanya. Kalau Ganjar orde Soekarnois, Prabowo orde Soeharto. Ya kan, ini orde reformasi. Ya kan, harus demokrasi ini. Yang ketiga, keadilan sosial. Anies sudah bilang bahwa kalau dia presiden, semua orang Indonesia harus punya tanah. Untuk apa Indonesia merdeka kalau punya tanah aja nggak bisa? Tiga ini aja buat saya bisa dijalankan oleh Anies dan Muhaimin. Itu Indonesia ini akan terus makin baik. Itu harapannya. Sekali lagi ya, satu, miskinkan pemberantasan korupsi. Dua, demokrasi ya kan? Dan ketiga, keadilan sosial. Keadilan sosial, itulah yang mereka berdua ini menurut saya akan lakukan itu. Saya yakinnya. Kalau mereka tidak lakukan itu, kita jadi pengkritik lagi. Pengkritik, memang saya nanti akan mengkritik. Ya kan? Harus dijaga kan kekuasaan itu. Luar biasa. Ini bangsa ganda mau ke airport mau jemput anaknya dan sudah 5:30. Tapi karena menjemput lebih ringan dibandingkan mengantar. Bang, ada lagi yang mau abang share sebelum closing statement? Kalau mau closing statement silakan closing statement. Saya closing statement aja statement jadi closing statement. Begini, pemirsa dari RH Channel yang budiman. Jadi memang Indonesia ini berada pada situasi demokrasi barbar. Tidak ada kebebasan yang mudah kita dapatkan. Seperti saya di penjara, di bawah tanah 10 bulan oleh rejim Jokowi. Kalau kita misalkan mau merubah situasi sekarang ini ke arah demokrasi yang baik, ke arah kehidupan anti korupsi, supaya pejabat-pejabat pemerintah tidak boleh berbisnis, karena Anies sudah bilang negara tidak boleh berbisnis, supaya kita bicara keadilan sosial, karena Pak Anies sudah bilang seluruh rakyat Indonesia nanti akan mendapatkan tanah, jadi harus ada land reform ke depan secara besar-besaran. Nah, mudah-mudahan dengan kebersamaan kita menyongsong perubahan ini, mendukung pasangan Amin, Anies dan Muhaimin, insya Allah itu yang dikatakan Allah, sebuah perubahan nasib sebuah kaum itu hanya bisa dicapai oleh kaum itu sendiri. Kalau kita melakukan gerakan itu sendiri, kalau enggak, ya bangsa ini akan punah. Demikian mungkin dari saya, kita berjuang sama-sama. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Penutupnya udah seperti Bung Tomo mengimbau. Kiai dari Kiai. Cuman saya nggak hafal bahasa Arabnya. Kalau Muhaimin sama Anies kan jago bahasa Arab. Jadi tergantung ujungnya. Kalau wabillahi taufiq wal hidayah, itu kelihatannya bukan NU itu. Iya. Tapi saya senang sedikit sebelum tutup nih. Jadi Muhaimin itu namanya Abdul. Oh, Abdul. Abdul Muhaimin Iskandar kan? Kan kita berarti kan kita akan lihat klaim-klaim ramalan Joyoboyo ini, Notonegoro, yang dipercaya Prabowo waktu dia di depan publik itu bilang, Fadlijon nama kamu nggak ada O-nya, kan ingat nggak dulu ada itu kan, kejadian itu kan. Nah ini Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar ini nama Islam. Nah, kita tes saja, apakah ramalan Notonegoro ini bisa kita patahkan nggak? Terima kasih. Luar biasa ya. Tapi yang jelas di sini ada beritanya, KPK panggil Caimin sebagai saksi korupsi di Kemenaker Selasa 5 September. Cepat sekali, ibarat cash flow itu cash, kontan langsung ya. Ngeri. Dan ini sepertinya membuktikan bahwa memang belum ada koordinasi dengan lurah. Kan orang mengatakan kan udah koordinasi dulu kan.
Tapi kalau ada koordinasi dulu nggak ada. Nah, ini perjuangan mereka ini nggak ada restu Jokowi nggak ada. Ya, saudara sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Keren cadas.